Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, kabarnya baik. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan baca Quran surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, alhamdulillah berdoa telah selesai ya. Semoga doa pembacaan Al-Fatihah tadi Allah kabulkan untuk kita, diberikan pembelajaran pada hari ini, diberikan kelancaran. Nah, sebelumnya udah pada rapi kan semua? Nah, pada hari ini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang sakit pada hari ini? Ada yang sakit? Izin Alfa? Azahra hadir? Hadir. Nasila hadir? Hadir. Yang tidak hadir siapa? Ibnu. Nah, Ibnu kenapa Ibnu? Sakit. Biasa kita doakan ya, yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Nah, untuk belajar pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau sejarah Islam tentang urgensi dan fungsi mempelajari sejarah Islam. Nah, sebelumnya Ibu pengen tanya terlebih dahulu, kalian udah tahu gak apa itu sejarah? Cung yang udah tahu? Nah, belum ya, belum pada tahu. Ibu kasih tahu ya. Sejarah atau dalam bahasa Arab dikatakan dengan syajarah, yang artinya yaitu pohon, atau syajarah al-hayyan yang artinya pohon kehidupan. Nah, nanti untuk secara istilahnya bisa kalian lihat ya, lalu kalian baca ya. Nah, udah pada dibacakan pengertian sejarah secara istilahnya. Nah, Ibu akan lanjut menjelaskan, yaitu sejarah nih terdiri dari dua aspek. Yang pertama itu ada aspek temporal atau biasa dengan aspek waktu, dan yang kedua yaitu aspek tempat. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian Islam. Ada yang tahu gak Islam itu apa? Islam itu agama. Yap, betul sekali, Islam itu agama. Nah, Islam atau dalam bahasa Arab disebut aslama, yuslimu, dan islaman, yang artinya selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan juga taat. Nah, adapun secara istilah tadi betul ya yang dikatakan oleh teman kalian, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwasiatkan dengan ajaran-ajaran pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan mewajibkannya untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada kita semua selaku umatnya. Nah, sekarang udah pada tahu ya apa itu sejarah, apa itu Islam. Jangan sampai kalian sekarang udah SMP tapi udah MTS, maaf, tapi belum tahu apa itu sejarah, apa itu Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu urgensi mempelajari sejarah atau pentingnya mempelajari sejarah. Nah, pentingnya kita belajar tentang sejarah ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Fatihah yang tadi udah dibacakan. Ayat keberapa? Ayat ke-6 dan ke-7. Memang urgensinya ini adanya yaitu secara tersirat untuk kita belajar tentang sejarah. Adapun yang dapat kita ambil nih dari Quran surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ayat ke-7, diantaranya nih ada kelompok-kelompok yang diberi nikmat, diantaranya yaitu para nabi, para syuhada, para tabi'in, dan lain sebagainya. Nah, untuk kelompok yang dimurkai oleh Allah yaitu kelompok Yahudi. Nah, ada yang tahu gak? Yang ketiga yaitu kelompok yang tersesat. Tersesat yaitu kelompok Nasrani. Nah, dalam Al-Quran juga ada banyak kisah ya yang bertujuan untuk mendidik kita, memberikan pesan moral kepada kita, dan untuk mengajarkan bahwa di masa lalu itu selalu memberikan
pahala bagi orang-orang yang baik dan selalu menghukum orang-orang yang jahat ataupun orang-orang yang zalim. Nah, untuk kita itu pentingnya tentang kita belajar sejarah. Bahwa kita itu belajar sejarah Islam, diantaranya sebagai apa? Yang pertama yaitu sebagai peneguh hati. Maksudnya apa sebagai peneguh hati? Nah, Allah pun telah menjanjikan tadi ya di dalam Al-Quran akan memberikan balasan, yaitu pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah pun akan menghukum kepada orang-orang yang berbuat jahat ataupun berbuat zalim. Yang kedua yaitu fungsinya yaitu sebagai pengajaran, sebagai bahan pelajaran bagi kita. Yang ketiga yaitu sebagai bahan peringatan untuk kita. Nah, adapun lagi fungsinya itu untuk mengetahui sejarah umat Islam pada masa lalu, terus untuk mengetahui peristiwa kehidupan yang terjadi di masa lalu, untuk memperkaya wawasan kita tentang sejarah umat Islam pada zaman dahulu, serta sebagai motivasi nih untuk kita dalam kesuksesan umat Islam terdahulu. Nah, mungkin itu tadi ya fungsi dari kita belajar tentang sejarah Islam. Nah, kalian udah pada tahu kan tadi yang pertama yaitu apa sih sejarah, yang kedua yaitu urgensi kita belajar tentang sejarah itu apa. Nah, yang ketiga apa sih fungsi kita belajar sejarah. Nah, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian terima, dapat kalian amalkan. Anak-anak, mungkin itu ya yang tadi yang Ibu dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita bertemu lagi minggu depan di kelas kita tercinta. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dapat dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.